Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susmiati, CKB Angkatan 10 dari SMA Negeri 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini, saya sedang melaksanakan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susmiati, CKB Angkatan 10 dari SMA Negeri 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kesempatan ini, saya sedang menunaikan tugas dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan Bapak Effendi SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Takengon. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Kabarnya sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya sedang menunaikan tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya ingin mencari pengalaman dari pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak laksanakan. Dalam pengambilan keputusan itu kita seringkali dihadapkan pada beberapa situasi, diantaranya yaitu dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi dari kurun waktu sekian lama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, akhirnya banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati dan banyak juga situasi-situasi di mana Bapak harus menentukan keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama. Jadi di sini saya ingin tahu Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi daripada dilema etika yang pernah Bapak hadapi. Dilema etika yang pernah kami hadapi di sekolah, terutama masalah disiplin, keaktifan, dan kenakalan remaja. Seperti sekolah-sekolah lain seperti biasanya kami menentukan keputusan itu dengan cara bermusyawarah, dengan mengidentifikasi apa masalahnya, dari mana sumbernya, dan mengumpulkan beberapa guru untuk mencari pemecahan masalah. Baik Pak. Berarti dalam hal ini dalam pengambilan keputusan tentunya selalu berkolaborasi dengan
situasi tersebut yang pada situasi dilema etika yang pada posisi kebijakan yang benar dan juga benar seperti itu. Jadi kebijakan benar lawan benar yang itu yang harus kita tetapkan. Memang sulit menentukan berbagai keputusan karena setiap keputusan itu pasti ada efeknya. Jadi setiap keputusan yang sudah saya buat itu biasanya saya melakukan refleksi atas keputusan yang sudah saya buat tentang etika moral, masalah benar salah gitu ya. Masalah benar salah ini dalam pengambilan keputusan itu kadang memang kita harus benar-benar mengidentifikasi apa akar masalah tersebut dan harus kita cari-cari sumber masalahnya. Berarti dalam hal ini dalam menentukan keputusan tadi ada pihak-pihak yang dilibatkan ya Pak ya? Harus kita libatkan pihak lain karena kita nggak tahu masalahnya sebelum kita cari akar masalahnya dari pihak tersebut. Kemudian Bapak, saya juga ingin tahu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah saya dalam mengambil keputusan, biasanya saya mencari akar masalahnya dulu. Apa masalahnya? Kemudian setelah dapat masalahnya dikumpulkan, diidentifikasi, dan kalau perlu dicari sumber lain yang relevan yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah kita kumpulkan, kemudian barulah kita melakukan rapat atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti wakil, kesiswaan, bahkan mungkin guru-guru yang lain, bisa jadi siswa pun kita libatkan, sehingga setelah mereka berkumpul, setelah kita ambil kesimpulannya, barulah kita putuskan sebuah solusinya. Jadi dalam hal ini juga bisa melibatkan yang dari luar sekolah ya Pak ya. Misalkan seperti komite misalkan ya. Tergantung masalahnya ya. Bisa jadi kita libatkan pihak keamanan atau pihak kesehatan apabila masalahnya berhubungan dengan keamanan atau kesehatan. Iya, berarti di sini juga memberdayakan stakeholder ya, yang semua stakeholder yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Baik Bapak. Kemudian yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus yang dihadapi? Paling efektif dalam menyelesaikan masalah adalah komunikasi, bermusyawarah, dan mufakat. Serta jangan lupa setelah kita ambil keputusan kita juga melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi menurut saya yang telah saya lakukan, komunikasi adalah penyelesaian masalah yang paling penting. Demikian. Baik Bapak. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi di sekolah? Yang paling sulit itu menyinkronkan atau menyesuaikan antara kepentingan pribadi, kepentingan sekolah, masalah pribadi, masalah sekolah, karena biasanya peraturan itu sering terbentur dengan kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini harus terpisah dengan keputusan. Kadang-kadang sulit kita mengikuti peraturan atau kekerabatan. Nah, jadi yang mana harus kita depankan? Itu yang sulit dalam menentukan yang mana keputusan itu pribadi, yang mana keputusan itu kepentingan. Baik, berarti dalam hal ini kita berpegang kepada peraturan itu tidak cukup ya Bapak ya. Karena kita juga harus memberikan empati kita terhadap keluarga kita. Apa sebenarnya keadaan daripada guru, siswa, dan lingkungan. Latar belakang ya. Secara kita harus mengikuti peraturan. Demikian. Baik. Dalam penyelesaian kasus-kasus yang Bapak hadapi, apakah Bapak membutuhkan jadwal tertentu dalam masalah jadwal? Masalah jadwal dalam menentukan keputusan ini situasional ya.
Karena bagi saya biasanya semakin cepat kita memutuskan suatu masalah itu lebih baik, karena kita lebih cepat melakukan refleksi. Tapi tergantung kasusnya juga. Apabila kita cepat mencari akar masalah, mengidentifikasi dan mengumpulkan solusi yang sesuai, kalau memang cepat kita dapatkan, ya kita cepat mengadakan keputusan. Kalau tidak, ya kita harus menunda sampai kita benar-benar menemukan solusi yang terbaik. Baik, berarti penyelesaian kasus lebih cepat atau baik Lebih baik. ya. Kalau misalkan bisa diselesaikan diselesaikan saat itu. saat itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk selanjutnya, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Yang paling mudah itu adalah balik ke komunikasi tadi. Setelah kita komunikasi, faktor informasi yang akurat, detail tanpa ada kepentingan dari narasumber atau guru atau siswa, itu lebih mudah kita mengambil keputusan. Sehingga bila sumber yang kita dapat itu ambigu, artinya ada kepentingan, ada keinginan di balik masalah itu semakin sulit. Jadi faktor paling utama itu adalah keterbukaan saya rasa. Keterbukaan, kejujuran, relevan sesuai dengan keadaan di sekolah. Saya rasa demikian. Baik, berarti dalam hal ini Bapak sudah menerapkan manajemen keterbukaan ya Bapak ya, dalam memutuskan segala kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian dari diskusi yang kita laksanakan Bapak, kira-kira apa pembelajaran yang sudah diambil dari segala kasus-kasus yang sudah dihadapi? Dari wawancara ini saya banyak tahu ternyata pengambilan keputusan itu ada tahap-tahapan. Biasanya yang saya lakukan situasional. Biasanya kalau memang bisa saya putuskan secara langsung diputuskan, kalau tidak baru bermusyawarah. Ternyata setelah ada wawancara ini saya tahu berbagai hal, bagaimana cara menentukan dan memutuskan keputusan. Karena ternyata rupanya ada keputusan yang salah dan benar, ada yang sesuai tidak sesuai, ada yang relevan tidak relevan, seperti itu. Jadi saya banyak tahu tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya ingin tahu nih Bapak ya, apakah selama ini Bapak pernah merasakan keputusan yang sudah Bapak tetapkan itu apakah sudah tepat atau belum seperti itu? Apa pernah merasakan hal seperti itu Pak? Selama ini memang demikian. Bahkan kadang-kadang keputusan yang saya putuskan itu perasaan saya memang tidak benar. Belum tentu semua keputusan yang kita buat itu benar. Makanya setelah membuat keputusan, saya selalu melakukan refleksi atas keputusan tersebut. Bahkan kalau memang perlu dievaluasi, kita evaluasi kembali. Karena muaranya untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan bersama ya Bapak ya. Baik, kemudian seperti yang kita ketahui Bapak dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip yang berhubungan dengan keputusan yang kita tetapkan seperti itu. Di antaranya ada yang namanya prinsip berbasis care based thinking ya. Kemudian yang kedua ada rule based thinking dan yang ketiga and based thinking. Jadi di antara ketiga prinsip ini biasanya prinsip yang mana yang Bapak sering kali terapkan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama tadi peduli ya, ya care based thinking. Yang kedua tadi rule, peraturan ya. Yang ketiga tadi tahap air ya. Setelah melaksanakan identifikasi. Biasanya saya mengkombinasi antara yang peduli dengan peraturan. Karena balik tadi ke pertanyaan sebelumnya, peraturan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kepedulian kita dengan sesama teman yang lain. Jadi bagaimana bisa
merasa bagaimana sedapat mungkin menyingkronkan, menyatukan antara kepedulian kita dengan peraturan itu jadi sesuai. Baik Bapak, berarti dalam hal ini seringkali kita harus berbenturan dengan regulasi Bapak ya. Peraturan dan kepedulian kita kadang-kadang sering bentrok. Ya, berbenturan demi kita bisa wujudkan daripada rasa peduli kita kepada warga sekolah kita, seperti itu Bapak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya juga ingin tahu bagaimana trik atau strategi khusus yang bisa membuat Bapak itu cepat dan juga penuh keyakinan mengambil suatu keputusan. Agar cepat mengambil keputusan, biasanya saya menyampingkan kepentingan pribadi yang kembali ke kepentingan warga sekolah, sehingga setelah kita mengambil keputusan kita merasa lega bahwa keputusan kita itu bisa benar. Jadi prinsipnya betul-betul kita mementingkan kepentingan warga sekolah dalam mengambil keputusan. Dan tentunya dengan menimbang berbagai faktor ya, dengan latar belakang masalah tersebut, identifikasi dan seperti itu. Baik Bapak, sangat menginspirasi sekali Bapak segala pengalaman yang sudah Bapak bagikan sama kami. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman tadi bisa menjadi pembelajaran yang bermakna buat saya khususnya. Terima kasih Bapak ya atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, silakan duduk ya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Jusmiati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Sekarang ini saya sedang bersama dengan Ibu Depi Hindrani MPD, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Takengon. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Tentunya Ibu dalam keadaan sehat Ibu ya. Saya juga sehat dan semoga Ibu tetap sehat Amin. supaya program guru penggeraknya sukses. Amin. Doakan Ibu ya, lancar Saya semuanya. doakan. Mbak Ibu, pertama kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk menyempatkan waktu menerima saya untuk melakukan wawancara ini yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana kita tahu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut situasi yang dilematis maupun yang bersifat rujukan moral. Jadi Ibu, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral terkait dengan pengambilan keputusan. Baik Bu, terima kasih karena sudah mempercayakan kami sebagai salah satu narasumber kegiatan wawancara itu. Baik, dilema etika ini kan merupakan suatu situasi ya, di mana kita dihadapkan pada kasus benar atau salah. Kemudian rujukan moral, ini berhadapan kita dengan kondisi benar dan salah. Jadi dari banyak pengalaman, memang dalam menentukan suatu sikap keputusan dari apakah jadi dilema atau rujukan moral, ini memang kalau kami itu melihat dulu kondisi permasalahannya atau kasusnya. Kalau memang kasusnya ini berat, maka kita akan melibatkan unsur-unsur penting dari pengambil keputusan di kegiatan identifikasi ini. Tetapi kalau memang kasusnya sedikit ringan, ini
kita mungkin mengidentifikasikannya melalui beberapa sumber atau beberapa orang yang kita percayai yang bisa menangani kasus ini. Dari hasil identifikasi ini maka mulailah kita bergerak. Artinya sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita telah masalahnya, kita telah kasusnya, kita analisa dulu kasusnya, kemudian kita melaksanakan kegiatan musyawarah dalam identifikasi awal, kemudian menetapkan solusi pemecahan kasus dan dalam pengambilan kasusnya. Begitu saya rasa. Baik, berarti dalam hal ini Ibu mengedepankan musyawarah mufakat itu pun sejauh memang kasus itu memerlukan musyawarah, artinya level musyawarahnya itu seperti apa? Apakah hanya level kepala sekolah sendiri atau berhadapan dengan beberapa orang yang berkepentingan, atau memang secara luas, artinya dalam lingkungan internet satuan pendidikan kita. Terima kasih. Berarti dalam hal ini bagaimana Ibu menyikapi atau misalkan memutuskan suatu kasus ketika dihadapkan pada kasus yang dua-duanya itu pada posisi yang benar Ibu, tapi bertentangan. Iya, bertentangan. Baik Ibu, inilah kita lakukan dari identifikasi masalah tadi. Artinya, kalau kami berhadapan dengan kasus kedua-duanya benar, kan gitu ya. Ini dilandasi dengan etik yang berlaku atau SOP yang berlaku, kesepakatan yang berlaku. Jadi kita di sini pertama mengedepankan etika sekolah. Artinya, kalau memang sekolah sudah menggariskan peraturan-peraturan, awal statement saya sebagai penentu keputusan, artinya pengambil keputusan, tetap harus saya kemukakan peraturan yang sudah ditetapkan. Begitu. Baik, berarti dalam hal ini kita berpegang pada peraturan, regulasi ya. Kemudian artinya kan untuk SOP tingkat satuan pendidikan itu ada. Jadi tentunya tidak mengesampingkan karena kan kita nilai kebajikan. Iya, kita angkat nilai-nilai kebajikannya. Yang penting itu tadi Bu, tidak merugikan pihak lain. Tapi dengan catatan itu tadi kita tetap kemukakan dulu peraturan. Sinilah baru timbul yang namanya musyawarah. Jadi artinya ada beberapa pihak tertentu nanti kita kan butuh sumbangsaran nih, saran dari artinya dari stakeholder yang berkaitan gitu. Jadi dari situlah nanti kita ambil keputusan. Berarti demikian juga dengan situasi rujukan moral ya. Iya. Tetap peraturan tetap yang dikedepankan dengan tetap juga kita istilahnya itu menimbang karena itu tadi salah satu prinsip pengambilan keputusan kita kan kepedulian ya. Iya. Jadi kita harus peduli, artinya jangan ada pihak manapun yang kita rugikan dengan keputusan. Jadi bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini ketika mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan? Kalau memang kasus ini membutuhkan penanganan yang spesifik, kita memang harus identifikasi dulu masalahnya. Kemudian mengumpulkan fakta, katakanlah seperti bukti fisik, kemudian narasumber tertentu yang bisa memberikan informasi, kemudian memanggil sumber kasusnya, kemudian menganalisa kasusnya. Kemudian setelah kita cari fakta semua itu, barulah kita cari kira-kira siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini, siapa yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, dari sini kan kita akan bicarakan, akan musyawarahkan, kemudian mengedepankan demokrasi, mendengarkan informasi dari pihak sana dan pihak sini. Artinya barulah kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk permasalahan ini. Ini mungkin untuk kasus-kasus yang memang berat, tapi ada kasus-kasus yang memang tidak terlalu membutuhkan pemikiran yang dalam. Nah, ini cukup kita panggil
pihak-pihak tertentu saja. Nah, ini biasanya kalau kasus-kasus seperti ini lebih dominan ke siswa-siswi kita. Nah, tapi itu tadi kalau memang kasusnya memang cukup berat, mungkin solusi yang kita ambil ini adalah berdasarkan pertimbangan yang matang dari hasil analisa kita bersama bukti-bukti yang kita dapati. Itu yang Berarti dan tidak menutup kemungkinan ibu berkolaborasi ataupun menggait pihak-pihak dari luar Iya, sekolah. bisa. Karena ini memang sudah pernah kami alami. Kasus sebenarnya bukan kasus yang berasal dari diri kita. Nah, bukan kita yang buat kasus, tapi itu kasus dibuat oleh pihak luar, pihak perguruan tinggi. Jadi kalau kita sudah hadapi seperti ini, maka kita identifikasi kenapa, apa penyebabnya. Nah, kemudian kita cari bukti, kita hubungi pihak-pihak terkait, siapa pihak terkait, ya pihak kampusnya, kemudian pihak cabang dinasnya. Nah, jadi di sini akhirnya kita temukan suatu solusi yang solusi ini kami tidak ingin memang merugikan siswa, karena ini berkaitan dengan siswa, Bu. Nah, siswa kita yang dirugikan gitu. Jadi kalau kita hanya bergerak sendiri, mengidentifikasi sendiri, ini nggak selesai. Betul. Nah, akhirnya kami melibatkan pihak luar, itu pihak kampusnya sendiri dan pihak cabang dinas pendidikan. Jadi alhamdulillah dengan pelibatan pihak-pihak yang berkaitan ini, solusi kita dapatkan dan alhamdulillah sekarang permasalahan tapi kasus itu sudah bisa kita selesaikan. Walaupun itu ada bujukan-bujukan moralnya, pasti ya. Tapi saya teringat ini, kalau bujukan moral ini saya ikuti, maka siswa kita yang berjumlah 10 orang ini akan rugi. Nah, akhirnya kita kembali ke peraturan awal. Kita harus ikuti peraturan awal dan regulasi yang memang dari pemerintah yang sudah dicanangkan pemerintah. Akhirnya alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi ini mungkin yang nanti langkah-langkah ini yang kami ambil untuk menyelesaikan kasus yang terjadi seperti ini. Baik, berarti apa yang aku sebutkan tadi yang terpenting adalah dalam pengambilan keputusan tadi kita yang keputusan yang berpihak pada murid. Iya, berpihak pada Itu murid. yang terpenting. Iya. Dengan mengesampingkan apa namanya pertimbangan lain. Iya. Yang penting Fokusnya itu. pada kepentingan. Iya, karena kan berkaitan dengan masa depan siswa. Jadi kalau kita ambil keputusan ini, kasihan siswa kita. Jadi akhirnya memang dengan dukungan akhirnya tetap kita berpegang pada regulasi yang baik. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif sebenarnya di atas segala hasil dari pengambilan keputusan itu sebenarnya sinergi. Nah, sinergi antara pimpinan dan seluruh warga sekolah. Jadi komunikasi kemudian musyawarah. Nah, dan ini pun bisa efektif, Bu, kalau memang kasus yang ingin kita selesaikan itu kita mengajak pihak-pihak yang memang kompeten di bidang itu. Jadi artinya pihak-pihak yang memang punya kemampuan dan andil besar di bidang itu. Karena kan permasalahan ini atau kasus ini kan terjadinya kan kita tidak tahu kasus apa yang terjadi. Kemudian bagaimana cara mencari solusinya. Artinya kita tidak tahu itu di nanti itu apa yang terjadi, kan begitu. Nah, jadi ketika kasus ini muncul, seorang pimpinan, katakan kepala sekolah itu harus cepat kerjanya. Ini kemana arahnya ini? Atau ketika memang seorang pimpinan mampu mengambil keputusan itu sendiri, silahkan. Tapi kalau memang kita membutuhkan pertimbangan atau dukungan dari pihak lain, maka jangan mengambil dukungan atau pihak lain yang memang tidak paham masalah. Jadi itu artinya yang paling efektif itu artinya kita meminta bantuan atau dukungan dari warga satuan pendidikan yang memang kompeten di bidang itu. Jadi itu mungkin akan efektif. Jadi artinya
kita tidak dalam penyelesaian kasusnya itu tidak melebar. Kita kan harus mencari penyelesaian yang mengerucut ya. Fokusnya itu. Harus fokus. Nah, jadi kalau kita minta pertimbangan dari semua warga sekolah, bisa saja ini tidak akan ada solusi. Nah, jadi kita harus mencari pihak yang memang punya kemampuan di bidang itu, kemudian memang mengolah di bidang itu. Ini khususnya para wakil, Bu. Iya, berarti Iya. melakukan kombinasi Iya. pihak yang terkait dengan Iya. hal ini, Bu, ya. Bisa saja artinya saya sebagai pimpinan tidak perlu pun ikut dalam konferensi itu. Tapi ketika mereka menyatakan keputusan seperti ini, Bu, nah kan saya bisa menganalisa, oh kalau seperti ini begini jadinya, kalau seperti ini begini jadinya. Oke lah, kita mainkan keputusan itu. Nah, begitulah kira-kira. Iya. Masya Allah, Ibu, banyak sekali pengalaman Ibu ya dalam pengambilan keputusan ini. Dalam kurun waktu Ibu menjabat sebagai kepala sekolah itu ya. Sudah cukup lama, alhamdulillah 8 tahun lebih. Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu saya ingin bertanya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan. Ini yang agak lebih dijawab ya. Tantangan ya dalam pengambilan keputusan. Salah satunya itu komitmen. Artinya ketika keputusan sudah kita tetapkan dan akan kita tetapkan, ada nanti pihak-pihak dari katakanlah yang terkait dengan keputusan itu lepas komitmennya. Ini tantangan. Jadi sebelum pengambilan keputusan itu, saya pribadi selaku pimpinan ini menguatkan dulu tekad kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Benar nggak keputusan yang kita ambil? Artinya jangan ketika keputusan itu sudah kita ambil, komitmennya tidak berjalan. Katakanlah begini, Bu. Ada kasus misalnya anak yang tidak naik kelas. Nah, kan kita sudah sepakat tuh, sudah kita identifikasi sampai kehadiran anak, nilai anak, kemudian perhatian orang tua, kan begitu. Ini kita identifikasi semua. Oh ternyata kita putuskan anak ini tinggal misalnya. Ada guru, wali kelas katakan begitu, merasa kasihan tiba-tiba. Kan ini tantangan ini. Jadi yang paling urgent menurut saya tantangannya itu adalah komitmen, baik dari gurunya, baik dari orang tuanya atau pihak luar lah yang berhadapan dengan kasus itu. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, kita juga bisa melihat nanti kira-kira apa yang menjadi masalah dalam pengambilan keputusan. Satu lagi ya itu tadi tidak lengkap dalam pengumpulan bahan fakta. Ini bisa saja akan mempengaruhi keputusan. Itu di mana juga kasusnya seperti itu tadi juga, Bu. Kita sudah katakan anak ini malas, bandel, kemudian sering tidak hadir di sekolah, tapi datanya tidak ada. Itu melemahkan. Jadi karena data tidak ada, maka pengambilan keputusannya bisa mental. Nah, karena makanya saya selalu bilang ke guru, kalau ingin menjalankan suatu keputusan, tolong buktinya, data-datanya itu yang lengkap. Itulah komitmennya, datanya. Inilah yang menjadi pertimbangan atau hal yang apa yang ditanyakan tadi, tantangan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Saya selalu tekankan kepada guru, terutama kepada dewan guru wali kelas. Kalau untuk kasus yang berhadapan dengan siswa, tolonglah data jangan sampai tidak. Jadi faktor mendukung. Iya. Jadi memang untuk tahap sekarang kan begitu ya, Bu ya. Artinya dalam mengambil satu sikap, katakanlah siswa yang bermasalah, kita memanggil orang tua, kalau data tidak lengkap tidak bisa kita undang mempertanggungjawabkan. Jadi orang tua tidak percaya dia kalau memang benar anak itu tidak ada di sekolah, mana datanya? Sementara setiap hari anak ini pergi dari rumah, kemana perginya, Bu? Jadi percaya nggak, Bu Sri? Itu saya pribadi tuh pernah tuh ke lapangan Sanggamara, ke lapangan Musara Alun, ke lapangan Pulau Bangka, itu hanya untuk mencari anak, karena orang tuanya bilang dia ke sekolah. Terakhir anak kami jumpa di mana, Bu? Main game di ada satu warung di Sanggamara, itu anak. Kemudian
data ke orang tua, karena orang tua kadang-kadang dipanggil datang lagi. Home visit ya. Home visit itu yang turun kepala sekolah langsung didampingi dengan BP atau panggil siswa. Artinya beginilah, jangan nanti orang tua beranggapan pihak guru ini hanya mau mengajar anak sekolah. Tidak, kalau kita ada anak yang kasusnya putus sekolah, dia sudah kelas 3, mau ujian 3 bulan lagi, nggak sanggup lagi karena nggak ada biaya, tinggalnya jauh di Pancasila, kami jemput, kami buatkan kos-kosan di belakang sekolah. Begitu ini yang kami hadapi. Jadi memang benar-benar kita identifikasi, artinya tantangan-tantangan itu, tantangan seperti anak ini tadi apa? Dia nggak punya biaya, kemudian nggak ada kendaraan, itu tantangannya. Jadi keputusan apa yang harus kami lakukan kan begitu. Ini kasus langsung kita ya. Jadi seperti itu tadi, kami diskusi sama orang tua, kami buatkan anak ini kamar di sekolah. Biayanya bapak ibu nggak usah pikirkan, kami guru-guru yang bantu. Alhamdulillah sekarang anak itu sudah tamat, sudah menerima ijazah dan sudah bekerja juga. Jadi betul-betul pengambilan keputusan jadi artinya di samping kita menanamkan nilai-nilai kebajikan juga, artinya begini, nilai-nilai kebajikannya kawan-kawannya juga punya empati. Ada yang punya makanan di rumah, masak bawa ke sini. Guru-gurunya juga begitu, lihat anak ini tidak punya baju, kumpul. Nah, jadi kita baru menangani sama banyak memang pasangan. Tapi yang paling ujian tadi itu komitmennya, kemudian kekurangan datanya. Sebenarnya mungkin kondisinya saja. Tapi kalau yang lain mudah-mudahan belum terjadi ya. Menarik sekali Bu, segala pengalaman yang sudah Ibu lewati selama ini Ibu ya. Mudah-mudahan ke depannya sekolah Ibu yang Ibu pimpin Insya Allah. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada jadwal-jadwal khusus untuk Ibu dalam menyelesaikan mengambil keputusan? Itu dibagi dua Bu ya. Kenapa saya bagi dua? Karena memang kalau kasus ini kan ada yang memang seperti berkala ya. Mana kasus yang berkala? Anak yang tidak hadir per minggu, anak yang tidak hadir per bulan. Ini berkala kami anggap. Jadi kalau memang kasusnya ini berkala, ini khusus untuk anak-anak ya Bu. Kalau kasus ini berkala, maka kami memang sudah mengatur jadwal untuk kegiatan visit tadi atau memanggil orang tua ini untuk siswa. Tapi khusus untuk kasus-kasus tertentu memang kita tidak punya jadwal. Kenapa tidak punya jadwal? Yang namanya kasus ini kan hadirnya kita tidak kita undang, dia hadir kapan saja dan terjadi tiba-tiba. Nah, jadi pada saat kasus itu terjadi, barulah kita mengambil tindakan. Langsung. Iya, artinya kalau memang dia butuh tindakan cepat, maka kita akan identifikasi dengan cepat. Tapi kalau memang dia sedikit berat dan butuh pertimbangan yang lebih berat, berarti kita akan memerlukan waktu. Ya kita analisis dulu keperluannya itu, mengidentifikasi keperluannya itu. Nah, jadi sesuai dengan kondisi kasusnya. Jadi itu tadi banyak kasus di satuan pendidikan ringan, sedang, berat. Jadi itu tadi kasus datangnya nggak diduga, gitu kan, nggak diundang. Ketika itu. Iya, jadi sesuai dengan kondisi kasus. Baik. Kemudian Ibu, saya pengen tahu juga Ibu, kira-kira itu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor ya. Yang saya lihat di sekolah ini, faktor-faktor yang paling urgent Bu ya, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan ini adalah kerjasama, kemudian kepedulian, empati kedua sama tuh ya. Peduli enggak, beda juga. Ada yang peduli tapi enggak empati banget gitu. Dia mau ikut gitu. Nah. Jadi siapa orangnya? Kan gitu, faktor kerjasama. Ya, stakeholder
yang berhubungan dengan kasus itu. Siapa? Bisa wakil kepala sekolah, bisa guru BP, guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian masyarakat sekitar, aparat desa, kemudian babinsa, tapi kita belum sampai kecamatan ya. Tapi kalau sampai kecamatan dinas ada. Jadi artinya faktor-faktor mendukung itu adalah kerjasama, kepedulian dan empati dari berbagai pihak ketika kita berhadapan dengan masalah tersebut. Kita juga pernah menghadirkan komite sekolah. Nah, nanti kita juga didukung oleh orang tua. Jadi ada kasus yang memang kita harus hadirkan Bapak komite pada hari ini. Ini biasanya berkaitan dengan siswa dan kondisi sekolah. Satu lagi kasus, misalnya di sekolah ini tidak ada tempat sholat, itu kasus juga. Nah, kita identifikasi, kemudian kita analisis, dan alhamdulillah orang tua membantu. Ini memang sebenarnya sinergi antara pihak sekolah dan pihak sekolah sendiri dengan pihak luar itu sebenarnya inilah faktor utama yang bisa mendukung kita dalam menyelesaikan kasus. Jadi artinya nggak akan dianggap hebat seorang kepala sekolah ketika dia bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa memikirkan pihak lain. Jadi hebatnya seorang kepala sekolah itu adalah ketika dia bisa mensinergikan semua unsur dan yang terkait dalam menyelesaikan suatu kasus. Apakah itu kasus berat misalnya? Kalau memang untuk yang ringan kita sepertinya cukup ya sekolah misalnya. Dan malah ada kadang-kadang cukup kepala sekolah saja yang menyelesaikan. Jadi dalam hal ini memang sinergi, kemudian kolaborasi itu yang faktor yang sangat penting ya untuk mengambil keputusan. Iya. Dan kemudian Ibu ada hal lagi yang masih ingin saya tanyakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya. Jadi bukan dulu saya ketika tes menjadi calon kepala sekolah itu yang diberikan kepada kami itu kasus-kasus dan alhamdulillah dari jawaban-jawaban saya itu sepertinya pihak penilai itu memang menganggap saya layak menjadi kepala sekolah. Jadi kita semua dikit kan, dan ternyata sebenarnya pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman saya sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus itu yang pertama itu adalah memang pengalaman kita semakin matang dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus. Jadi kita memang wajib berdoa kepada Allah bahwa sebelum kita melangkahkan kaki ke sekolah ini, memang kita serahkan dulu diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bermohon, tolonglah ya Allah, jangan berikan kasus yang tidak bisa saya selesaikan. Berilah saya kasus atau permasalahan yang memang bisa menempa saya menjadi orang yang semakin dekat kepadamu dan semakin menaungi semua orang yang membutuhkan perhatian dari saya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, seyogyanya memang sebagai seorang pemimpin, kompetensi yang tiga itu yang seperti saya katakan tadi, kepribadian, sosial, dan profesional itu memang harus kuat kita pegang. Kenapa? Kita berhadapan dengan kasus. Nah, jadi kalau kita terlalu kaku dalam menyelesaikan masalah, artinya dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus ini, tanpa mengedepankan tiga kompetensi ini, maka bisa-bisa saja akan terjadi solusi yang tidak berdampak baik. Solusi yang tidak berdampak baik artinya tidak berpihak kepada peran kita sebagai seorang pimpinan satuan pendidikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya apapun kasus yang terjadi di sekolah, di satuan pendidikan ini kan harus berpihak pada kepentingan peserta didik, kepada peningkatan mutu sekolah, pada kesejahteraan guru. Nah, kalau kita berpegang pada acuan yang tiga ini, khususnya pada kompetensi sosial. Nah, pada kompetensi sosial ini
kalau memang kita benar-benar menempahnya dengan baik, menguatkan pemahaman kita tentang kompetensi sosial ini, mudah-mudahan setiap kasus yang kita hadapi ini kita akan menghadapi dengan tenang, dengan kepala dingin, sehingga dalam penyelesaian kasus ini mudah-mudahan akan membuat semua pihak diuntungkan. Walaupun lah kadang-kadang ini bertentangan dengan hati nurani kita sebagai kepala sekolah, tapi mudah-mudahan kita dengan kondisi kita yang berpasrah, berserah diri, artinya memang tidak merugikan sekolah sendiri dan tidak merugikan kita sebagai pimpinan. Jadi bisa menghandle semua kasus yang ada di sekolah dan menyelesaikan permasalahan dari kasus itu sendiri. Jadi ini yang saya pikir artinya karena ini kan berkaitan dengan nilai etika ya Bu. Tapi kalau sudah dengan rujukan moral tadi memang harus benar-benar kita kuat. Jadi pelajarannya di situ. Ini kita sebagai pimpinan mengedepankan rujukan moral atau dilema etika. Nah gitu. Pasti itu terjadi. Maka pembelajaran itu di situ. Artinya hal yang positif harus kita ambil di situ. Ini sebagai pembelajaran ini. Di mana yang harus saya ambil? Baik Bu. Kemudian untuk selanjutnya Ibu dari sekian banyak kasus yang sudah diputuskan, artinya Ibu pernah tidak merasa keputusan Ibu itu apa sudah tepat atau belum, apa sudah benar atau belum? Iya. Apakah pernah merasakan hal seperti itu? Kalau saya rasakan pribadi sepertinya tidak. Karena apa? Saya akan didukung oleh banyak orang di belakang. Jadi kalau memang kami sudah mengambil keputusan, keputusannya sudah benar, kan begitu. Berarti berjalanlah dengan baik kondisinya. Nah, permasalahannya kalau keputusan kita ambil ini belum tepat. Kan ini kita mikir benar apa tidak? Belum pernah terpikir Bu, insya Allah belum, karena itu tadi banyak dukungan saya di belakang. Nah, tapi ketika perjalanan kasus ini terus meluncur, artinya seiringlah dengan berjalannya waktu itu, sepertinya ini belum tepat atau belum benar katakan gitu. Kita akan koordinasi lagi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus itu, artinya dalam menyempurnakan penyelesaian dari kasus itu. Jadi itu yang saya rasakan. Kalau dikatakan benar tidak ya? Itu sepertinya karena kita sama-sama bersatu ya, belum pernah muncul perasaan itu. Insya Allah ini benar, itu aja. Positive thinking. Insya Allah ini benar. Karena sejauh ini memang keputusan yang kita ambil itu memang belum pernah merugikan pihak lain. Nah itu Ya, karena setiap pengambilan keputusan yang dilaksanakan, artinya diadakan evaluasi. Iya. Berdasarkan pengambilan tersebut. Karena kan banyak artinya permasalahan di sekolah. Nah, kita jalani dulu. Kalau memang belum sempurna, kita sempurnakan. Jadi mudah-mudahan belum ada kita melihat dari keputusan yang kita buat itu, artinya penolakan dari pihak lain atau gimana ya, belum ada kontra dengan pihak lain. Dan mudah-mudahan sejauh ini hanya ada beberapa kasus ringan yang ini sepertinya belum tepat, ini harus kita evaluasi kembali seperti itu. Jadi selanjutnya Ibu yang saya pengen tahu juga Ibu ini dalam pengambilan keputusan ini kita kan selalu berpegang pada 3 prinsip ya. Yang pertama ada prinsip fair based thinking, yang kedua ada rule based thinking, kemudian yang kedua adalah end based thinking yang mengedepankan hasil. Jadi dari yang selama ini ternyata dengan prinsip yang mana ya? Sejauh ini selama saya memimpin di beberapa satuan pendidikan, sepertinya yang saya pakai itu adalah care, artinya kepedulian. Ini prinsip. Kenapa kita pakai kepedulian ini? Karena memang kita bukan berhadapan dengan benda mati. Kita berhadapan dengan anak-anak
yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk kita tuntun menuju masa depannya. Jadi kalau kita hanya berpikir solusi gimana ya, ya yang akhir atau hasil, ini sepertinya kita akan memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Nah, tapi kalau kita menghadapi kasus ini dengan kepedulian, maka kita akan berpikir mana yang terbaik, artinya solusi yang mana yang terbaik untuk kasus yang terjadi di sekolah ini. Rasanya kalau menurut saya pribadi, memang kepedulian inilah yang harus saya depankan. Karena ada mengambil keputusan dari suatu kasus. Iya. Kemudian ibu ini nampaknya ini pertanyaan terakhir ini. Terakhir nih. Bagaimana trik ataupun strategi ibu untuk bisa membuat keputusan yang cepat dengan penuh keyakinan? Trik saya hanya melihat masalah itu, kemudian saya panggil satu orang yang paling kompeten untuk masalah itu, maka kita akan berdua menganalisis masalah itu, maka insya Allah keputusan yang kita ambil itu akan bisa kita bertanggungjawabkan. Jadi trik saya hanya begitu, karena beberapa kasus cepat kita memang tidak memerlukan tidak memerlukan orang banyak dalam pengambilan keputusan itu. Jadi cukup kita menganalisa permasalahannya apa, kemudian memanggil satu atau dua pihak yang paling berkompeten, dan disitulah kita godok sebentar untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya ibu pada kesempatan kali ini sudah selesai untuk wawancara kita, ibu. Terima kasih banyak ibu sudah sharing kepada saya tentang pengalaman ibu. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran yang berarti untuk saya ke depannya, ibu ya. Terima kasih banyak ibu. Saya juga terima kasih Bu ya, artinya ibu sudah mempercayakan saya sebagai salah satu sumber lah dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan. Mungkin nanti pengambilan keputusan saya ini kurang tepat, belum tepat. Jadi saya harapkan nanti ke depannya ibu lah sebagai guru penggerak yang bisa lebih mengerucutkan lagi pengambilan keputusan di setiap kasus. Karena saya yakin ibu insya Allah bisa, ibu insya Allah bersemangat, dan dari begitu banyaknya pengalaman, artinya cerita-cerita pengalaman yang ibu dengar, ini saya harapkan juga bisa menjadi masukan yang terbaik untuk ibu. Mungkin Ibu Devi ini solusinya kurang bagus, perbandingan kan, bagaimana berarti yang lebih bagus. Ini belum tepat, bagaimana yang lebih tepat. Tapi percayalah Bu, artinya setiap keputusan yang saya ambil selaku pimpinan sekolah ini, insya Allah itu saya upayakan sebaik-baiknya memang untuk kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan satuan pendidikan kami. Tujuannya itu. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan dari pengambilan keputusan kami. Ibu, terima kasih juga saya ucapkan atas kepercayaannya. Baik Bu, izin Ibu ya untuk menyimpulkan kegiatan pada kesempatan kita kali ini, Bu. Berarti dalam setiap pengambilan keputusan yang utama adalah sinergi, Ibu ya, kerjasama, dan yang terpenting dalam hasil keputusan tersebut akan berdampak positif untuk semua, Ibu ya. Dalam hal ini baik siswa maupun kepada guru, begitu ya. Terima kasih banyak Ibu ya, sudah dibantu saya dalam tugas saya, Ibu. Semoga sukses Bu ya. Amin. Terima kasih Bu ya. Wabarakatuh. Ini saya bersama dengan Bapak Salim Syah, Kepala SMP Negeri 17 Takengon.
Dalam hal ini Bapak Salim Shah merupakan Kepala Sekolah Penggerak di Kabupaten Aceh Tengah. Di sini sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bincang dengan Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan untuk kepentingan orang banyak Bapak dalam hal ini, yaitu yang kaitannya dengan instansi SMP Negeri 17 Takema. Baik Bu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Salim Shah MPD yang alhamdulillah pada saat ini dipercayakan oleh Dinas Pendidikan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 17 Takema ini, dan alhamdulillah ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Aceh Tengah. Tepatnya kami mulai 2022, yaitu angkatan kedua daripada sekolah penggerak secara nasional. Di samping itu perlu juga kami sampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui, bahwa sekolah ini berdiri sejak 1987, sehingga sekolah ini sudah berganti beberapa kepemimpinan. Tepatnya mungkin di kami adalah pimpinan ke-8 sejak berdirinya sekolah ini. Dan sekolah ini juga pernah mengalami suatu musibah ataupun bencana ketika terjadi gempa Aceh Tengah 2014 yang lalu ya, 2012 atau 2014-2013 itu. Sehingga struktur ataupun semua komponen yang berupa fisik banyak sekali mengalami kerusakan saat itu. Nah, ini salah satu yang menyebabkan mungkin mundurnya semangat belajar kepada anak-anak, karena memang kondisi sekolah ini tidak kondusif ya, atau tidak representatif untuk ditempati sebagai lembaga untuk tempat belajar anak-anak. Tapi alhamdulillah sejak saya ditempatkan di sini sejak 2019 sampai sekarang, itu sudah berjalan sekitar 5 tahun kurang lebih. Itu sudah banyak sekali perhatian pemerintah, dan tepatnya 2022 alhamdulillah sekolah ini terpilih sebagai pelaksana kurikulum merdeka yang notabene adalah sekolah penggerak. Dan kita ketahui bahwa sekolah penggerak ini ditetapkan melalui beberapa tahapan ya. Nah, mungkin sudah menjadi pengetahuan umum. Pertama, mungkin masih kita ingat bagaimana ditentukan sekolah ini menjadi sekolah penggerak melalui 3 tahapan tes. Yang pertama, pengiriman profil kepala sekolah. Setelah itu ada pengisian isi. Yang isinya ini tentu menceritakan bagaimana perjalanan ataupun manajemen yang kita laksanakan di sekolah ini. Setelah itu sudah dinyatakan lulus dari ujian isi tersebut, maka dilanjutkan dengan wawancara. Dan wawancara ini juga memang tidak bergeser ataupun tidak berubah dari apa yang kita ceritakan pada isi tersebut. Nah, alhamdulillah dengan melalui 3 tahapan itu dan juga mungkin pertimbangan-pertimbangan lain, sekolah ini sudah dimasukkan ke dalam salah satu sekolah penggerak yang ada di Aceh Tengah, angkatan kedua ya. Nah, mengenai kebijakan ataupun kebijakan untuk mengambil suatu keputusan untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat, dalam hal ini tentu sebagai sekolah penggerak kita menerapkan manajemen terbuka. Manajemen terbuka, di mana manajemen terbuka ini kita mengikut sertakan ya, baik stakeholder, masyarakat, guru, TU, dan juga anak-anak di dalam menetapkan suatu visi dan misi. Jadi bukan hanya kita menentukan visi misi itu berdasarkan pemikiran kita semata, tetapi ada andil daripada tokoh-tokoh masyarakat di sini, ada andil daripada masyarakat
dalam hal ini mungkin wali murid, guru, bahkan murid itu sendiri kita ikut sertakan ya. Itu sebagai pengantar dari saya. Baik Bapak, dalam kurun waktu yang cukup lama Bapak sudah sebagai kepala SMP begitu juga sekarang dengan ini, tentunya permasalahan ataupun kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi dan sudah Bapak selesaikan. Bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi daripada pengambilan keputusan tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kita mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan, pastinya di situ akan timbul suatu dilema etika ya Bapak ya, dan juga rujukan moral dalam hal ini. Bagaimana kira-kira Bapak dalam pengambilan identifikasi kasus ini? Baik, jadi dari persoalan yang berkembang selama ini di tengah masyarakat, terutama ada pemahaman ya, ada pemahaman masyarakat itu seolah-olah sekolah di bawah dinas pendidikan itu tidak mampu menghadirkan atau tidak mampu membentuk ya karakter anak. Nah ini tentu merupakan salah satu dilema bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan itu dimanapun adanya dan bagaimanapun mekanismenya dilaksanakan, sebagai guru, sebagai lembaga pendidikan akan berusaha bagaimana anak tersebut terbentuk karakternya, terutama karena kita berdasarkan Pancasila, tentu karakter Pancasila pada anak-anak itu yang sangat kita utamakan. Nah di samping itu tentu Bu, sebagai satu lembaga pendidikan ada beberapa hal yang muncul yang saya anggap mungkin ini sebagai tantangan bagi kita, baik itu yang berasal dari internal, dalam hal ini kemampuan pendidik kita, kemampuan tenaga kependidikan, dan juga dari masyarakat. Nah kalau dari internal, tentu kita jauh-jauh hari sebelum memang dinyatakan sebagai sekolah penggerak itu saya bekerja sama dengan pihak kampus ya, dengan menghadirkan kawan-kawan yang dari dunia akademisi untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan di sini yang memang selama ini pemahaman pengabdian itu di internal kita sendiri memang agak menurun gitu, bukan kurang ya, agak menurun. Motivasi untuk berkarya, berinovasi dan berubah itu masih bawah standar saat itu. Jadi saya berusaha untuk memberikan masukan dan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dengan menghadirkan mentor-mentor dari dunia akademisi. Alhamdulillah itu sudah meningkat. Nah, faktor internal yang mempengaruhi keterbatasan kita dan keterbatasan ruang gerak kita juga ada, Bu. Terutama di sini itu rata-rata, bukan rata-rata, mungkin hampir 90%, 100% malah itu orang tua wali merupakan petani. Nah petani ini dalam hal penghasilannya itu kan dia fluktuatif, tergantung cuaca. Nah ketika kita menawarkan sebuah program yang ujung-ujungnya menggunakan dana, ini yang menjadi kendala utama ya. Ini yang menjadi kendala utama. Nah pun demikian kita berusaha bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bukan semua kegiatan itu harus dimulai dengan modal atau biaya gitu, tapi diawali dengan motivasi baik dari anak-anak ataupun dari orang tua. Alhamdulillah pengaruh eksternal ini ya lambat laun dia bisa berubah dan bisa berganti dari negatif ke positif gitu. Jadi kita lihat bagaimana perubahan pada saat ini, perhatian daripada masyarakat ini mulai tertuju kepada sekolah kita ini, dengan bukti semakin meningkatnya jumlah peserta didik yang mendaftar kembali. Nah di samping itu setelah ada faktor internal dan eksternal, ada juga faktor-faktor lain, kebijakan dari pemangku kepentingan ini pun pada dasarnya sangat mendukung sebenarnya, sangat mendukung
supaya terutama sekolah penggerak itu bagaimana bisa berjalan semaksimal mungkin, bisa melaksanakan kurikulum merdeka secara penuh dan terbuka ya. Ini sudah kita rasakan efek positif dari perhatian keikutsertaan daripada pemangku kepentingan di daerah ini, Bu. Itu Baik Bapak. Dengan demikian berarti motivasi semangat belajar ini juga akan sangat ditentukan oleh dukungan daripada orang tua ya Bapak ya. betul. Karena terkadang orang tua ini dia tidak bisa full secara on time untuk melaksanakan pengawasan kepada anak-anaknya begitu ya Bapak ya. Ya. Jadi dari berbagai hal ataupun masalah yang sudah Bapak hadapi selama ini, adakah pernah dihadapkan pada suatu kondisi yang di situ kebijakannya sama-sama benar Bapak, tapi dia bertentangan seperti itu? Dalam hal ini tentu kita sebagai pelaku dunia pendidikan itu menghadapi tantangan itu biasa, Bu. Pasti ada gitu. Pasti ada. Sebagai contoh begini, ketika kita menerapkan atau menerapkan sebuah program yang kita laksanakan yang membutuhkan dana gitu, membutuhkan dana. Jadi sharing dana tersebut yang kadang-kadang yang menjadi kendala utama. Kenapa? Karena pada dasarnya keinginan kita untuk memberikan bekal kepada anak-anak itu bukan hanya setengah-setengah. Artinya kalau memang sudah berbicara mengenai karakter, karena memang kita di basisnya adalah umat muslim atau beragama Islam, secara otomatis konsentrasi pembentukan karakter itu lebih dominan ya, dipengaruhi oleh ilmu-ilmu keagamaan sesuai dengan ilmu agama yang kita miliki, yaitu Islam. Karena pada dasarnya di sini hampir 100% peserta didik itu adalah beragama Islam, orang tuanya muslim. Nah, tentu terutama yang di sini kita laksanakan kemarin itu sebagai contoh adalah program tahfiz dan tahsin ya, untuk pengelolaan pembelajaran itu sekitar 1 jam. Jadi jam 7:30 sampai 8:30 itu program tahsin dan tahfiz ya. Nah, tentu di sini karena memang tenaga pengajar kita kan terbatas kemampuan tahsin dan tahfiznya, kita mengundang tenaga dari luar. Nah, tentu dengan keberadaan ataupun kondisi keuangan sekolah ini yang memang sangat minim ya, karena jumlah siswanya tidak begitu banyak, Bu ya, di bawah angka 100-an, sehingga kita perlu kerjasama dengan orang tua, dengan tokoh-tokoh masyarakat ini untuk membiayai hal ini. Nah, ketika kita berbicara mengenai pendanaan ini ada beberapa orang tua seperti yang saya katakan tadi merasa bukan keberatan sebenarnya, merasa terbeban barangkali ya, merasa terbeban karena faktor penghasilan keseharian mereka. Nah, ini kan sama-sama sebenarnya sama-sama benar ya. Dari satu sisi kita menginginkan program ini berjalan, namun dari sisi lain kita terkendala dengan dana. Kita harapkan kepada wali murid ternyata terkendala juga. Di mana posisi kebenaran alasan mereka? Tentu karena memang tidak ada penghasilan. Ya. Nah, untuk menjembatani gap ini ya, atau hal yang tidak menyambung untuk kegiatan ini, tentu kita perlu mengundang pihak-pihak yang mempunyai kepedulian ya untuk lembaga ini, terutama untuk pendidikan karakter yang seperti yang kita laksanakan ini. Nah, alhamdulillah persoalan-persoalan itu bisa kita atasi. Nah, karena di sini ada beberapa tokoh masyarakat itu yang katakanlah sebagai anggota dewan, sebagai ya kepala dinas atau kepala kantor, kita minta sumbangsi mereka gitu. Walaupun seberapa besarnya, tapi mereka
bisa memberikan sumbangsi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Karena itu tadi guru yang kita undang itu tidak ya rata-rata bukan berstatus PNS, honor murni gitu, tapi tenaganya yang sangat kita butuhkan, maka kita perlu kerjasamanya. Begitu kira-kira. Baik Bapak. Berarti dalam hal ini pentingnya berkolaborasi ya Bapak Iya, dengan betul. berbagai pihak yang terkait, yang tentunya mempunyai visi yang sama, yang Iya, iya. sudah kita terapkan di sekolah kita ini, dan tentunya kita memerlukan pihak-pihak lain yang dalam hal ini dapat mendukung berjalannya kegiatan di sekolah ini Bapak ya. Iya. Kemudian menurut Bapak dalam setiap pengambilan keputusan, langkah-langkah atau hal-hal efektif yang seperti apa yang sering dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 17 Bapak? Baik. Jadi perlu saya ceritakan dari kronologis di awal ya untuk penentuan sebuah kebijakan itu. Jadi dalam setiap menentukan suatu keputusan dari atau penentuan ya pengambilan keputusan, apakah itu memakai kebijakan atau tidak, itu kita selalu pertama mengambil keputusan itu melalui diskusi rapat. Kalau dalam istilah sekolah menengahnya itu ada namanya refleksi ya. Jadi hasil dari refleksi itu kita sampaikan kepada baik itu kepada tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan kepada orang tua. Nah, hasil dari refleksi itu nanti kita ambil mana yang paling cocok kita laksanakan untuk penuntasan masalah tersebut. Nah, jadi setiap persoalan itu muncul itu secara umum diketahui oleh seluruh komponen yang ada terlibat di dalam lembaga ini. Jadi tidak serta-merta peraturan itu hanya datangnya dari pucuk pimpinan gitu, tapi hasil kolaborasi, hasil keputusan daripada musyawarah dan mufakat yang kita laksanakan dari beberapa komponen tadi. Baik, berarti dalam hal ini langkah efektifnya yang sering diterapkan di sekolah ini berarti musyawarah mufakat ya Pak ya. Iya. Dengan melibatkan tentunya guru, kemudian orang tua, kemudian pihak-pihak yang stakeholder ya. terkait ya, stakeholder ya Pak ya. Mungkin perlu sedikit saya tambahkan, Bu. Ketika kita menentukan visi misi itu, kita mengundang dari waktu itu dari kecamatan, terus dari RJ kampung yang ada di kecamatan Bias ini, imam kampung yang ada sekecamatan ini ya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi, anggota dewan ya, anggota dewan atau perwakilan kita yang dulu di DPR juga kita hadirkan di situ, sehingga hasil kesepakatan atau hasil musyawarah itu yang kita tuangkan menjadi sebuah keputusan, sebuah kebijakan dari apa yang akan kita laksanakan. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak yang ingin kami tanyakan, dalam pengambilan keputusan ini adakah jadwal tertentu yang sudah ditetapkan di sekolah ini Bapak? Baik Bu, jadi dia ada keputusan itu atau ketetapan itu ada skala prioritas. Ada yang memang sifatnya insidentil ya, artinya harus segera gitu. Dan ada yang namanya paksi besar dan paksi kecil ya. Nah, kalau memang itu sifatnya yang bersifat general, menyeluruh, itu kita tetapkan melalui badan musyawarah, apakah itu dari forum RJ kampung kita ikut sertakan, terus dari forum imam kampung, artinya stakeholder itu kita ikut sertakan. Nah, itu kalau skala besar. Nah, tetapi kalau sifatnya kebijakan atau keputusan itu harus diambil dalam keadaan insidentil yang sifatnya lebih internal, itu kita memakai sistem refleksi tadi Bu ya. Jadi refleksi itu artinya dari seluruh komponen yang ada di internal kita itu mencatat atau melihat apa-apa perlu pembenahan dan apa-apa perlu pengurangan gitu. Itu kita rangkum nanti di dalam
pelaksanaan refleksi. Nah, dari refleksi ini tentu baru kita hasilkan apa yang keputusan yang kita laksanakan. Dan yang kita ikutkan itu pun skupnya lebih kecil. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai penentuan visi misi itu seluruh komponen bahkan stakeholder yang ada di luar itu kita ikut sertakan. Tapi kalau memang sifatnya internal, katakanlah mengenai manajemen pengelolaan kelas, ya, terus manajemen dokumentasi program, itu juga kita bisa saja kita ikutkan dari eksternal dan internal. Nah, terus ada lagi kalau yang di akhir ini ada kesepakatan disiplin kelas gitu, atau kesepakatan kelas di internal anak-anak. Itu yang kita utamakan adalah ada namanya tim yang dibentuk, yaitu Kombel. Jadi Kombel ini tim Kombel ini membicarakan mengenai manajemen pengelolaan yang ada di internal kita, termasuk mungkin sistem pengajaran, sistem pelayanan bagi anak-anak ya, termasuk nanti sistem menghadirkan lingkungan sekolah yang kondusif gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia ada tingkatannya, tidak serta-merta kita ikutkan keseluruhan enggak, tapi kita lihat porsi daripada persoalan yang kita hadapkan itu. Jadi gitu. Baik Bapak, berarti seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini peran aktif daripada komunitas belajar Bapak ya, yang sangat penting. Betul. Karena dalam komunitas belajar ini kita bisa untuk dapat mengevaluasi segala hal, kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sudah tepat atau belum, seperti itu ya Bapak ya. Iya. Ya. Kemudian Bapak, untuk selanjutnya faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan segala sesuatu keputusan yang dalam sekolah ini. Mungkin dari segi ya seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, dari wakilnya atau sebagainya, ataupun hal lain yang begitu. Baik, kalau faktor yang mempengaruhi, yang mendukung sebuah keberhasilan itu tentu ada faktor internal seperti yang saya katakan tadi, dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu artinya kesungguhan atau kemauan guru itu, motivasi dari guru itu sangat membantu. Walaupun memang tidak semua itu sudah pasti Bu ya. Tapi hampir 50% lebih, bahkan mungkin mencapai angka 70% dari guru-guru tenaga pendidikan kita itu mempunyai sumbangsi untuk kemajuan sekolah ini. Nah, dari faktor internal tadi barangkali saya lihat ini terutama ketua komite kita itu sangat intens ya, memperhatikan kemajuan perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Jadi faktor-faktor pendukung itu atau yang membantu kita dalam perubahan itu jelas ada ya. Termasuk barangkali keikutsertaan gereja-gereja kampung seputaran sini ya. Termasuk kemarin dari Ibu Camat yang datang berkunjung kemari, memberikan sambutan, memberikan masukan kepada kita sebagai stakeholder yang mempunyai kepentingan tentang dunia pendidikan khusus di Kecamatan Bias ini. Beliau hadir gitu ya. Ya, luar biasa sekali Bapak ya kolaborasinya. Jadi ternyata saya ini baru-baru ini Bapak ya mendapatkan pengalaman baru bahwa ketika kita melaksanakan suatu kerjasama yang untuk kepentingan anak didik kita tuh tidak hanya terbatas pada lingkungan tentu saja, tapi kita harus bisa membawa ataupun mencari elemen-elemen yang bisa mempengaruhi secara signifikan seperti itu ya Bapak ya. Kemudian Bapak, tiap keputusan yang sudah Bapak tetapkan, prinsip mana yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan? Misalkan dalam prinsip pengambilan keputusan ini kan ada yang namanya hair based thinking, kemudian rule based thinking, dan juga end based thinking. Jadi kalau hair based thinking ini dia menggunakan prinsip rasa peduli,
kebersihan dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Kemudian jika role basing itu dia yang katanya dengan peraturan. Di prinsip yang ketiga yaitu end testing itu ya yang berdampak pada hasil akhir seperti itu Bapak. Jadi dalam setiap keputusan ini prinsip yang mana yang seringkali Bapak terapkan dalam pengambilan? Kalau secara pribadi saya menerapkan care-based thinking ya. Care-based thinking ini artinya kita lebih mengutamakan rasa ya. Dalam memberikan pendekatan, menyentuh hati anak itu kita harus memakai rasa. Jadi tidak hanya cukup kita melihat kesesuaian antara peraturan yang kita buat dan penerapannya di lapangan, karena hal ini bisa saja berbenturan. Makanya saya lebih mengutamakan care-based thinking. Nah, di sini saya merasakan ketika kita menerapkan rasa kepedulian, mengutamakan rasa itu kepada anak-anak, kita lebih mudah menyentuh rasa emosional anak-anak, lebih mudah menyentuh rasa emosional orang tua gitu ya, sebagai penanggung jawab utama daripada anak-anak itu. Tapi dengan kita kedepankan pendekatan emosional yang kita pakai care-based thinking ini, tentu mereka tidak merasa kita kotak-kotakan gitu, antara yang kuat dengan yang lemah, terus yang kaya, yang kaya dengan yang miskin, nggak ada kita kotakan. Tapi bagaimana kita menyentuh yang kaya itu sehingga mampu berkolaborasi ya dengan yang agak kurang mampu ekonominya. Jadi sejauh itu seperti itu saya katakan, termasuk di internal kita. Mungkin di awal tadi saya sudah menyinggung, saya tidak ada satu peraturan yang sangat mengikat ya kita terapkan pada guru sehingga ini mengekang kebebasan mereka untuk berinovasi. Nah, tapi bagaimana kita menggali terus dan memperhatikan inovasi apa yang dimiliki oleh guru ini, inovasi apa yang dikembangkan oleh guru ini yang kita dukung. Gitu. Jadi kita menyentuh emosional mereka, rasa kepedulian mereka dengan rasa yang ada di kita gitu. Jadi nyambung ya. Jadi sejauh ini itu yang saya lakukan. Berarti di sini dituntut seorang kepala sekolah harus menguasai kompetensi ya. Iya betul. Karena kita juga harus tidak terpatok kepada peraturan saja, tapi harus adanya empati dalam diri kita untuk bisa kita memahami situasi dan kondisi yang menimpa warga sekolah kita, baik itu dari guru maupun dari siswa Bapak ya. Kemudian selanjutnya Bapak dari segala keputusan yang sudah dilaksanakan, tentunya di sini ada semacam dilema etika, dan juga selain itu juga adanya timbulnya rujukan moral tadi Bapak ya, karena tidak semua keputusan ini dengan peraturan sudah ditetapkan gitu. Ya, kadang-kala kita harus berbenturan dengan peraturan yang ada untuk dapat memberikan satu kebijakan yang berarti untuk warga sekolah kita. Demikian Pak. Ya, jadi sejauh ini Bu, alhamdulillah kebijakan yang kita terapkan itu walaupun kita mengedepankan care-based thinking tadi, tidak ada satu peraturan pemerintah pun atau peraturan secara normatifnya yang kita lihat langgar. Malah kita memperhalus peraturan-peraturan itu sehingga turunannya itu kita perhalus dengan pendekatan emosional tadi. Karena saya yakin dan percaya tidak ada satu peraturan pun yang memang mengekang bagi seorang tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Tinggal kita memaknai, tinggal kita memahami peraturan tersebut. Nah, pun demikian, memang ada beberapa hal yang mungkin terlalu general dalam peraturan itu, tapi itu kita perhalus. Memang ada beberapa personal, bukan grup ya, tapi secara personal
yang kadang-kala mereka tidak memahami makna dari peraturan itu, karena satu peraturan bisa saja nanti entah dijelaskan dengan peraturan lain. Nah, di saat kita memberikan penjelasan itu, disitulah posisi kita sebagai pimpinan ya, untuk lebih memberi pemahaman penguatan kepada yang bersangkutan bahwa yang dia lakukan itu adalah seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang baku tersebut gitu. Walaupun dalam pengimplementasian kebijakan itu ada hal-hal yang memang disiplin yang kadang-kala memang kita menganggap kayaknya peraturan ini terlalu kaku gitu. Nah, tinggal kita memaknai dari sisi atau aspek mana yang perlu kita perhalus gitu. Jadi sejauh ini tidak ada sebuah peraturan atau satu peraturan pun yang memang bertentangan dengan kebijakan kita. Nah, yang perlu kami sampaikan lagi bahwa dalam kurikulum Merdeka ini di sini diberi keluasan, kebebasan kepada guru untuk berinovasi. Itu yang membantu kita sebenarnya. Ya, berinovasi bagaimana mengembangkan pendidikan itu. Maka dasar utama yang menjadi visi misi kita itu yaitu setiap kebijakan, setiap keputusan itu dia mengacu kepada Kefokrabi daerah. Itu satu. Yang kedua, bahwa anak itu sebagai fokus utama dari dunia dari proses pendidikan itu. Jadi kalau kemarin itu barangkali antara guru dengan murid itu masih ada jarak ya. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi Bu. Dengan mengutamakan atau menjadikan dari sektor pendidikan utama itu ada anak itu dia. Jadi dengan adanya ruang seperti ini kita lebih leluasa untuk berinovasi. Itu yang saya rasakan sejauh ini. Baik Bapak, berarti dengan segala macam dilema etika yang ada dalam kebijakan tadi, tentunya masih tetap memegang regulasi ya Bapak. Iya, ya? betul. Regulasi dari pemerintah yang sudah kita Betul. tetapkan seperti itu. Kemudian Bapak, dari proses pengambilan keputusan yang sudah diambil selama ini, pembelajaran ataupun pengalaman apa yang sudah istilahnya Bapak dapatkan Ya. secara Saya memang selama menjadi pimpinan di lembaga pendidikan ini, saya banyak mendapatkan pengalaman atau ilmu ya, terutama bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu filosofi itu sebenarnya juga terdapat dalam filosofi pendidikan yang dibuat ataupun yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Itu ada Tuturi Handayani, Ingat Soal Sumpolodo, Ingmadiar Mangkarso kan gitu ya. Nah, jadi kita jadi panutan, kita jadi ikutan, terus kita kalau dari belakang itu mendorong ya supaya anak-anak itu termotivasi, guru itu termotivasi. Jadi kalau kita memang tidak mampu ya memposisikan diri sebagai individu yang memang dicontoh, sebagai individu yang harus mendorong gitu ya. Karena pada dasarnya guru itu guru itu yang ditiru dan yang digugu. Jadi kalau memang kita tidak mampu memberikan contoh yang baik, tentu ini akan menjadi masalah bagi kita sebagai pimpinan. Pengalaman yang selama ini saya rasakan, saya memang merasakan ada efek positif yang terus berkembang, entah itu memang dari faktor saya sendiri atau memang guru-guru bisa melihat seperti itu, mengadakan sebuah kegiatan katakanlah seperti itu. Jadi ada terus berkembang prinsip guru dan anak-anak ini bahwa ini yang harus diikuti gitu, walaupun tanpa kita jelaskan oh ini harus dilakukan, walaupun tanpa kita jelaskan tupoksi ini pekerjaan kamu, oh ini yang harus kamu lakukan, ada seperti itu lagi. Tapi kita lakukan dulu, nanti bawahan kita atau anak-anak didik kita akan mengikuti apa yang kita lakukan itu. Artinya karakter seorang pemimpin itu ataupun top leadernya itu sangat menentukan dalam hal
ini, terutama sebagai sekolah penggerak ya. Nah, ya tentu sebagai selaku manusia saya pun tidak sempurna sekali, tapi saya belajar terus dari kekurangan-kekurangan yang selama ini saya dapatkan, baik itu dari internal saya sebagai pribadi ataupun dari eksternal saya sebagai pimpinan yang ada di sekolah ini gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang memang mungkin diantaranya bisa saya katakan tadi, faktor kedekatan kita dengan guru itu lebih lebih humanis, lebih sebagai keluarga, rasa keluarga itu tumbuh. Terus dengan orang tua, kalau selama ini mungkin menganggap sekolah umum itu tidak bisa berbaur dengan masyarakat, ternyata salah gitu kan. Terus motivasi dari komponen-komponen sekolah di sini dalam mindset kita selama ini, mereka tidak peduli, ternyata peduli. Nah ini kan temuan-temuan baru sebenarnya. Betul. Tergantung kita dalam mengadakan pendekatan itu. Ya, jadi itu diantara yang saya dapatkan. Sangat luar biasa Bapak, pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah ini Bapak ya. Tentunya dalam hal ini memang di konteks pendidikan ini kita sebagai pemimpin dan juga pemimpin instansi dan juga pemimpin pembelajaran itu harus memberikan teladan yang bisa untuk menguatkan karakter daripada anak-anak peserta didik kita. Sepertinya demikian Bapak wawancara kita pada kesempatan kali ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak, banyak sekali manfaat dalam wawancara ini. Pengalaman-pengalaman Bapak saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bapak terapkan di sekolah ini. Baik Bu, mungkin begini, sebelum Ibu tutup mungkin saya buat konklusi atau kesimpulannya bahwa mutu bergerak dan terus berusaha untuk lebih belajar ya, itu sangat utama. Bergerak, berusaha untuk lebih maju, itu akan menentukan hasil ke depannya. Itu satu. Yang kedua, membuka diri dengan dunia luar dengan menerapkan selektivitas itu juga sangat menentukan keberhasilan suatu manajemen yang kita laksanakan dan kita terapkan di suatu lembaga pendidikan. Jadi saya pikir itu yang sebagai mutu kehidupan saya ya, terutama di dalam memanage lembaga pendidikan ini. Jadi terima kasih Bu. Baik Bapak, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, atas pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.